Jadi yang saya bikin bingung itu begini, ketika putra Nusantara asli sebagai seorang dai kondang, sebagai seorang kiai, sebagai seorang pengasuh pondok pesantren, Gus Miftah. Beliau salah satu orang utusan khusus presiden bidang kerukunan agama. Ketika merendahkan seorang yang namanya tukang teh pada saat pengajian itu, beliau itu benar-benar banyak dihujat dan banyak dibully seantero Indonesia. Bahkan mungkin dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas, seorang Gus Miftah habis dihujat oleh netizen. Apa kesalahan Gus Miftah? Kesalahan Gus Miftah yang kita tahu, ketika dia sedang ceramah, lewatlah seorang tukang es. Karena yang saya tahu Gus Miftah itu banyak sekali guyon, banyak sekali yang namanya ceramah-ceramah yang bikin jamaahnya itu ketawa. Maka kalau saya perhatikan bahasa-bahasa Gus Miftah itu, ya guyon lah gitu. Suasananya itu dalam posisi guyon atau girang, semua jamaah itu ketawa, termasuk dari pinggir Gus Miftah yang ketawa itu. Memang Gus Miftah itu apa namanya, orang yang istilahnya bisa memberikan orang senyum. Nah, ketika Gus Miftah mengolok-olok itu tukang es, itu suasananya itu ya suasana cair, karena situasi yang saya lihat itu guyonan. Dan bahkan Gus Miftah saya yakin tidak ada niat untuk merendahkan yang namanya es teh itu. Tapi yang saya heran, Gus Miftah itu adalah salah seorang kiai kondang asli, putra terbaik Nusantara. Tapi kenapa Gus Miftah ketika membuat sebuah kesalahan seperti itu, hujatan terhadap Gus Miftah, bahkan mungkin se-Indonesia menghujat Gus Miftah, tapi satupun nggak ada yang bela. Apalagi guru-gurunya, seperti para habaib, Gus Miftah membuat kesalahan, tidak ada yang membela. Beda halnya dengan seorang habaib membuat kesalahan, terus hujat atau dibully di internet, dibully di media sosial. Banyak sekali putra Nusantara yang membela para habaib. Karena apa gitu kan? Karena beliau ini cucu Nabi, ya kita belum tahu memang betul tidaknya itu cucu Nabi, kan begitu. Makanya salah tidaknya kita bela. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ya itu sah-sah saja, silahkan. Cuman yang saya perbandingkan, Gus Miftah itu adalah putra Nusantara asli. Dia muridnya para habaib, itu muridnya Mbah Lutfi. Tapi kenapa ketika Gus Miftah dihujat, dibully di media sosial, para habaib kayaknya nggak ada satupun yang belain Gus Miftah gitu. Beda dengan kalau ada Habib satu yang dibully di media sosial, pasti banyak sekali yang bela juga. Yang belanya bukan golongan para habaib lagi, yang belanya putra Nusantara, kan begitu. Ya. Jadi nggak seimbang ini. Tapi mungkin juga Gus Miftah itu tidak paham dengan yang namanya netizen itu maha benar dari segala komentarnya. Mungkin tidak paham seperti itu. Makanya sekarang itu harus hati-hati bicara di media sosial itu. Karena banyak sekali orang yang sukses, banyak sekali juga orang yang mencari-cari kelemahan dan kehilafan orang tersebut. Ingat, kita adalah seorang manusia yang tidak pernah luput daripada salah dan dosa, yang tidak pernah luput daripada
hilaf dan kesalahan. Maka dari itu, sebagai figur publik untuk berhati-hati menyampaikan narasi siapapun itu, mau dari golongan para bim-bim, mau golongan para kiai yang ada di Nusantara, pokoknya siapapun itu harus berhati-hati menyampaikan narasi. Jangan hina-hina ulama Nusantara, begitu juga jangan hina-hina para habaib. Biarkan aja yang ngaku cucu Nabi silahkan, yang nggak ngaku cucu Nabi silahkan. Yang pasti kita punya keyakinan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang selalu memanfaatkan dari berbagai kesempatan. Begitu. Kembali lagi ke masalah Gus Miftah. Jadi Gus Miftah itu yang saya tahu adalah putra Nusantara asli. Yang jadi pertanyaan, ketika Gus Miftah dibully, dihina, direndahkan di media sosial, kenapa daripada guru-gurunya tidak ada yang membelain Gus Miftah? Daripada guru atau para habib tidak ada yang belain Gus Miftah, sementara Gus Miftah itu mati-matian belain para habaib. Cuma di situ saja jadi pertanyaan dalam pikiran saya seperti itu, saudara. Kenapa Gus Miftah dihujat di media sosial seluruh Indonesia? Tidak ada satupun saya lihat para habaib yang membela Gus Miftah sebagai putra Nusantara. Tetapi kalau ada para habib yang nyeleneh, yang kurapat, yang penyampaiannya provokasi, dibully di media sosial, banyak sekali putra Nusantara yang membelanya. Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam Pancasila.